kisah. Saya mau tutup dengan kisah ini. Kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Tahu Nabi Ibrahim, Bu? Namanya. Berarti sini tuh. Tahu Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim memiliki anak yang soleh bernama Nabi Ismail. Ini Pak Nabi Ibrahim luar biasa, suami yang paling baik di dunia. Kenapa? Dia cinta agama kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan dia rajin dengan sedekah. Saking sedekahnya baiknya itu Nabi Ibrahim, kalau mau makan mata dan nyolot boleh nak paniman resibawa tamu. Saking luar biasa. Mau ki memiliki suami seperti dengan Nabi Ibrahim? Mau, insya Allah. Amin ya Rabbal. Cuma Nabi Ibrahim 2 bayi nena. Mau? Mau? Ada amalan saya diajarkan sama guru tak, ini bagus kita amalkan. Supaya dimudahkan segala urusan dan rezeki kita, supaya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ingin mengeluarkan segala sesuatu menurut guru tak, nggak dibaca ini doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala aidan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Sadaqallahul azim wa sadaqal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati, yang saya muliakan, kepada alena beliau Andre Guruta Dr. Andes Sulaiman Abdullah selaku sebagai unsur pengurus pimpinan dan Yayasan Pondok Pesantren Nurul Asadiyah Calacu. Yang saya hormati, yang saya muliakan alena beliau Andre Guruta Muhammad Yusuf Rasa, dan kepada seluruh pengurus yayasan, pendiri, pimpinan, kepada seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, pada seluruh para tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Wabil khusus kepada adik-adik sekalian, para santri dan santriwati Pondok
Pesantren Nurul Asadiyah Calacu Kabupaten Wajo, yang insya Allah mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Serangkaian acara pada hari ini, beberapa minggu yang lalu saya dihubungi oleh Ketua Masjid Haji Masuk yang menghubungi saya, Ustaz, serangkaian acara peringatan Maulid Wadiga tali seki ke Masjid Nurul Asadiyah Calacu. Maka dapat menangkap bilang kita yang diperintahkan, karena menurut pada pengurus diutamakan untuk para alumni. Saya alumni Madrasah Alia Nurul Asadiyah Calacu 2003-2006. Jadi 3 tahun di sini. Saya pertama bermukim di rumahnya Pak Anca, di lorong di sini. Kadang kami kena banjir dan tidur di jalanan. Kadang juga di rumahnya Pak Anca. Dan di situ banyak sekali kenangan-kenangan yang kami alami. Kadang juga makan, kadang juga tidak makan. Tapi alhamdulillah, karena petunjuk dan berkah Kota Sengkang, kalau orang Sengkang itu ada orang yang meninggal, maka anak pesantren yang dipanggil mengaji aman dan terkendali, pasti kimantri. Subhanallah. Maka serangkaian dengan perjalanan itu, Bapak Ibu hadirin sidang jamaah maulid yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, saya ini termasuk adalah santri yang tidak terlalu pintar-pintar amat, bahkan di bawah standar. Kenapa? Karena kami juga tidak punya kelebihan, tidak menghafal juga. Dari segi suara saya bagian belakang, karena cemprengnya minta ampun. Cuman satu yang mungkin saya sampai hari ini dan saya ingat, saya sangat menghargai Andre Gurutta dan Gurutta. Dengan berkat dan rahmat doanya para Andre Gurutta dan Gurutta, alhamdulillah saya kembali ke Kabupaten Bulukumba pas tahun 2009. Saya bangun komunikasi dakwah kurang lebih sekarang lebih 10 tahun dengan konsisten dalam sistem agama dan konsep dakwah yang kami miliki. Dengan satu yakni doana Gurutta, maka kami melakukan perjalanan dakwah dari dusun naik ke desa, dari desa naik ke kecamatan, dari kecamatan naik kabupaten, dari kabupaten keliling provinsi, dari provinsi kami sampai ke tingkat internasional, bahkan kami pernah ceramah di Malaysia dan Singapura. Dengan berkahnya itu kami mengais berbagai macam keberkahan. Alhamdulillah, kami sekarang mendirikan pondok pesantren Asadiyah Mabaraka. Kenapa? Karena saya yakin kalau orang sekolah dari Nurul Asadiyah Calacu, maka akan lahir keberkahan. Maka saya kasihkan nama pesantrenku Asadiyah Mabaraka. Dengan itu mudah-mudahan Mabaraka. Momentum itu alhamdulillah tidak cukup 1 tahun selesai bangunan yang cukup megah. Dan insya Allah kita akan lanjutkan sekarang. Kita akan bangun lagi lebih besar pondok pesantren modern Asadiyah Mabaraka yang kurang lebih membutuhkan kurang lebih 17 miliar. Mohon didoakan, mudah-mudahan insya Allah perjalanan kami dirahmati dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa seperti itu? Karena doanya Gurutta. Kita ini tak ada apa-apanya. Standar nilai yang kumiliki kurang lebih berapa-berapa. Tapi karena berkat perjuangan para Gurutta, perjuangan para ketua yayasan, wong ngaji kadek yang selalu mendoakan, bahkan kami sering disisipi uang 5.000 belanja kona. Itu yang kami kadang belanja kurang lebih 5.000 itu 10.000 bisa dibelanja sampai 1 minggu. Magai mabela kampung na tumatuan. Orang tua saya
berkarir dulu sebelum meninggal dia di Sulawesi Tenggara. Di Sulawesi Tenggara itu ya kumat telpoki melalui dengan telepon biasa. Wartel ada di sini, wartelnya siapa? Walau banyak biasa kan pakai Maja Suli. Dengar sama nanya lu. Ngomong. Kadang kami hanya memesan tanda, ada teleponnya saya Anjar Mayadi, sampaikan dulu taku. Itu orang tuaku Pak, perjalanan dari kampung itu kurang lebih perjalanan 3 jam kalau naik motor, kadang juga naik perjalan kaki karena memang pada saat itu kurang. Jadi terlambat kiriman, alhamdulillah dengan berkat semuanya itu kami berjuang dan beriktikad, tidak menyurutkan semangat kami untuk belajar di Nurul Asadiyah Calacu. Saya sampaikan insya Allah kenapa tempat ini berkah, karena doa-doanya para Andre Gurutta yang terdahulu, ulama-ulama terdahulu yang kami siapi dan kami susup dan kami sangat menghargai dan menghormati kepada mereka. Mudah-mudahan kepada seluruh Andre Gurutta, seluruh para ulama-ulama yang telah mendahului kita, mudah-mudahan insya Allah menjadi amal jariah sampai nanti di alam kuburnya. Amin. Peko kali pada carana Ustaz, nah deni gaga urutta, deni gaga ulama, siarai kuburannya. Islam yang ada di Kabupaten Wajo, yang saya ketahui kurang lebih 1403 tahun, 1400 siapa yang lupa, dimasuki oleh seorang ulama yang keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, namanya Syekh Jamaluddin Al-Akbar Al-Husaini, yang kuburannya ada sekarang di Tosora. Adik-adik santri sudah pernah berziarah ke sana? Sudah. Itu adalah salah satu menyambung untuk para ulama-ulama terdahulu yang memasukkan Islam di kota Sengkang. Jadi Sengkang ini sudah menjadi takdir. Sengkang ini sudah menjadi jalanan dan terobosan. Kenapa orang-orang Sengkang banyak yang sukses? Karena berkahnya para ulama-ulama terdahulu. Kenapa orang-orang Sengkang banyak orang keluar sampai Pak di Pulau Jawa, keluar sampai di Papua, keluar sampai di Malaysia, dan rata-rata orang Sengkang di luar sana banyak orang-orang yang kaya karena berkatnya doanya para ulama-ulama yang telah berdoa untuk kemakmuran orang Sengkang. Coba lihat Pak di kampung. Saya pernah ceramah di Papua, engkau tahu Sengkang. Ceramah di Kalimantan, engkau tahu Sengkang. Ceramah di Malaysia, engkau tahu Sengkang. Ceramah di penjara, engkau tahu Sengkang. Karena kenapa orang Sengkang itu Pak ulet, bekerja keras. Maka di papatan atau reloi, reso pateng mangini nama lomo nalike masih dewata. Artinya hanya kerja keras. Hanya lebih banting tulang, siang malam bisa menjadi siang, siang menjadi malam demi untuk bekerja. Tapi di akhir pepatah itu mengatakan reso pateng mangini nama lomo masih dewata. Artinya dengan keras kita mengharap keridaan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya weddingi nalele pamase, supaya turun pamasina. Artinya orang Sengkang itu mengatakan bahwa kalaupun kerja keras kita bisa, tapi tidak akan bisa mungkin terjadi kalau bukan karena pamase poler dengan Allah taala. Artinya orang Sengkang itu mendahulukan yang namanya kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bu, ya mau mega ulawengi, tapi nariko dia gaga agama rilena cilakai. Betul? Nah mau matanda jabatannya, tapi nariko dia gaga agama rilena cilakai. Nah mau matanda sekolai S1, S2, S3, S3. Tapi nariko dia gaga agama rilena, semua akan menjadi sia-sia. Ada mengatakan orang yang pernah sukses alena nariko mega otona. Ada orang mengatakan ya pada bahagia sang alena, yang penting mega na ulawunna. Tapi ternyata ada di balik seperti itu kesuksesan yang abadi. Makasing ya tingna ripadan na rupa tahu na natolong ni agama na kung Allah Ta'ala.
Intinya sa nabita, narekomendo kita sa salama hanya dua golongan kepada ini. Angga ya roh. Yang pertama, perbaiki hubungan kepada Allah. Yang kedua, perbaiki hubungan tak kepada manusia. Kau mengtoni matu, asonni kita sempayang, pulang balik ke tanah suci, sering kamis kita puasa sunnah, neke majak kita balik bola, nggak baik sama orang lain, jahat sama tetangga, bisa saja sholat yang kita lakukan akan menjadi sia-sia. Engkau tuh rajin mas sempayang, tapi pak gosip. Itu kan aku calat coba. Dito ako calat coba. Dito ako sengong ako karo. Ingat ka dah. Oh, ron. Raja Pak Gosip. Bagaimana pada caranya Ustaz? Nah kami banyak dosa, kami sering melakukan maksiat. Yang namanya manusia kan tidak pernah lepas daripada kehilapan dan dosa. Makanya kalau kumungkin mas sempajang aja langsung tertoki yolo. Habis sholat jangan langsung berdiri, beristighfarlah dahulu. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Coba semuanya. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kata Rasulullah, apabila dia habis sholat, kurema sempajana baca lawik kata ludendre, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Maka dosa-dosanya 1 tahun yang lalu, dan niat dosa-dosanya 1 tahun yang akan datang. Nadang pengimanan di Allah Ta'ala kuritu. Amin ya Rabbal. Makanya ketika habis sholat, kurang mas sempat Pak Imam Sallallahu Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Tudak kiolo beristighfar. Engkau tahu kita pura Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, langsung lutu cung. Kau juga tega. Tudak kiolo. Apalagi mau lihat lewati orang Pak. Tudak istighfar. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Engkau Ustaz melampir ada poncoki. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Engkau semakin ada Ustaz melampir moki poncoki sih. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Engkau semakin ada Ustaz melampir moki poncoki sih. Astagfirullah. Engkau semakin ada Ustaz melampir moki poncoki sih. Astaga. Ini kata Tuhan ya Rob. Tidak ada artinya. Yang artinya itu astagfirullah, tak lupa kak. Yang dibaca astagfirullah, hilap kak. Astagfirullah, wan lupai. Astagfirullah, tak lupa kak. Jangan astaga, masuk nurahi. Minta maaf kalau ada parahi. Yang dibaca astagfirullah. Engkau tahu kita nak baca salah topa, nak tambah salah topa. Ada nak baca astaga naga. Betul nih. Astagfirullah. Itulah kita laksanakan peringatan Maulid sebagai bulan untuk bermuhasabah diri. Oh, 1 tahun yang lalu kami banyak melakukan maksiat, maka tahun ini kita berubah mati datang di bulan Maulid untuk memuliakan satu manusia yang sangat istimewa, satu manusia satu-satunya manusia yang akan memberikan syafaat nanti di yaumul kiamah, satu-satunya rasul yang akan memberikan pertolongan kepada umatnya. Siapa beliau? Nabiullah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita peringati hari kelahirannya pada malam ini. Magai nasababin nengi tanya Nabi tapa nadigaga kaumatan jabatan. Seandainya bukan Rasulullah, nah tidak ada pejabat. Seandainya bukan Nabi Muhammad, tidak ada orang kaya. Seandainya bukan Nabi Muhammad, maka tidak ada manusia. Seandainya bukan Nabi Muhammad, maka tidak ada langit beserta dengan isinya. Laulaka lama khalaqtu laka. Seandainya bukan engkau ya Rasulullah, seandainya bukan engkau ya Muhammad, maka tidak ada langit bumi beserta dengan isinya. Tak tidak sabari wanita disebabkan oleh Rasulullah, maka kita hadir pada malam ini. Engkau itu Pak salawat,
engkau itu patudang mungkin di tengah-tengah kesibukan negalada urusan tak tega ni tokota melo yurusu, tega ni anak tak mungkin melo yurusu, tega ni baineta mungkin melo yurusu, tega ni mungkin laketa melo yurusu. Tapi karena kecintaan kepada Rasulullah, kita menyempatkan hadir pada malam ini. Mudah-mudahan barakat na molita na endra ipamasi na napanunnoy kung alatala pamasi na rilibo na rikota na singkang. Amin ya Rabbal. Nah, coba tes salawat ya, ibu-ibu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah. Masya Allah. Coba ibu-ibu diam. Jurusan bapak-bapak ya. Mau berkomentar Pak. Coba jurusan bapak-bapak. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah. Masya Allah. Mudah-mudahan yang baca salawat tadi panjang umurnya, dimurahkan rezekinya, disembuhkan sakitnya, dilunaskan utangnya, urai wajah yang boleh wajah lunas piutang tak? Nah Bu, ada amalan saya diajarkan sama guru tak, ini bagus kita amalkan. Supaya dimudahkan segala urusan dan rezeki kita, supaya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ingin mengeluarkan segala sesuatu menurut guru tak, tadi baca ini doanya. Mungkin insyaAllah sudah banyak yang tahu, tapi tidak apa-apa kita ulangi kembali ya. Jadi dibaca ini doanya. Ini termasuk salah satu ayat di dalam Al-Quran. Coba diulang. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Inna haza la rizquna ma lahu min nafad. Diulang. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, inna lillahi mungkin inna. Ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Inna haza la rizquna ma lahu min nafad. Diajarkan insyaallah. Kalau belum dihafal, boleh sebentar kita tuliskan. Mau? Mau nih. Tapi insyaallah bisa. Demi untuk Nurul Asadacalatru, saya siap untuk menuliskan. Yang penting sogo kak kopi. Bu, mau bahagia? Karena kita itu manusia yang paling gampang masuk ke dalam surga adalah perempuan. Beda kami laki-laki. Besar tanggung jawabnya, kasihan. Tidak semudah itu kita bayangkan tanggung jawabnya sebagai seorang suami. Besar. Kenapa? Kapan istri tidak makan, suami dimintai pertanggungjawaban. Kapan istri tidak berpakaian, suami dimintai pertanggungjawaban. Kapan istri tidak sholat, suami dimintai pertanggungjawaban. Jadi suami itu pertanggungjawabannya bukan hanya persoalan dunia, tapi sampai nanti di akhirat kita yang balok-baloki.
istri? Tidak ada. Tidak ada. Kapan istrinya sholat, suaminya tidak sholat? Tidak ada tanggung jawab seorang istri untuk menyampaikan kepada suaminya. Tapi kalau disampaikan, lebih baik lagi. Satu diminta oleh seorang istri, hargai suamimu, insya Allah pintu manapun kau suka akan dimasukkan ke dalam surga. Amin. Apalagi yang hadir, masya Allah, wajah-wajah surga mana? Sabar mana kulak kainnya? Ya ku matingro, moto pinamanca di macam. Tega ku bahaya. Biarpun istri baik sholatnya, tahajudnya baik, tapi tidak menghargai suaminya, demi Allah itu jalan kesesatan bagi kita semua. Maka hargai suami tak kasihan. Kadang kita ini jadi suami, banyak sekali kasihan. Mega na paputan anak ko kantor we, lisu kita nasi ke sekolah beneta, pula dia ko na. Kenapa kau terlambat? Sini, HP mo ko periksa. Ini juga isi. Banyak sekali mau periksa HP. Selalu mana ada HP. Kenapa diperiksa? Jangan sampai ada terjadi ketidakkelelaian Ustaz. Kenapa kita ini yang kolam? Nah, makanya hadirin sidang jamaah maulid yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh teladan yang baik. Maka kata Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sebagai contoh teladan yang baik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat sayang kepada kita. Saking cintanya, saking sayangnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling sibuk nanti di akhirat kemudian. Paling sibuk keluar masuk neraka, keluar masuk surga. Siapa yang dicari? Aina ummati? Mana umatku? Ini nasabah Nabi ta, dia nasabah bebelnya Nabi ta. Tidak dicari keluarganya Rasulullah, dia nasabah sabana Nabi ta. Yang dicari aina ummati, mana umatku? Pertanyaannya buat jemaah, pernahkah kita juga mencintai Rasulullah? Kita mencintainya ke Rasulullah, dipuji-pujikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernahkah kita berjuang untuk Nabi? Pernahkah kita mencintai Rasulullah? Pernahkah kita mengikuti sunnah-sunnahnya Nabi? Pernahkah kita senantiasa membacakan salawat untuk Nabi? Salawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Majapuna pung Allah Ta'ala dan niat malaikatna mas salawat mana ngilari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah dan malaikatnya bersalawat, apalagi kita umatnya. Dengan salawat itu insya Allah, Allah akan muliakan hidupnya. Dengan salawat itu Allah akan mudahkan segala urusan kita. Makanya ya pupurati mas sembaya subuh as-salawat kiyolo. Berapa kali Ustaz? 100 kali. Allahumma salli Allahumma salli Allahumma salli Allahumma salli Allah atau sallallahu alaihi Muhammad sallallahu 100 kali. Kemudian dilanjutkan istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah 100 kali. Dilanjutkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Coba semuanya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah. Ya, biasakan. Engkau tuh ada sinkron, ada koneksi. Coba nih, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dengan zikir, koneksi, salawat 100 kali, istighfar 100 kali, la ilaha illallah 100 kali. Berapa semua? 300. Lebih baik itu yang kita lakukan daripada mencerita. Lebih baik itu yang kita lakukan daripada menonton IPDN Josiar ku menangis. Lebih. Astagfirullah, sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Satu kebaikan salawat, satu salawat akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala 100 kali lipat kalau kita istiqamah untuk membacakan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi cueri ikuti sifat-sifatnya Nabi, sarikwang mengiut dingi jadi, nawut dingi tiwi untuk lolongan asalamakan rilino, makoto para salamakat tadi suri mulina kung alatala. Nasalamero kila tega,
mesti kita akan menghadap nanti di hadapan Allah. Melo kira tega, mesti akhir kehidupan di dunia. Melo kisalai. Ye onrongnya onra cinampami, dega melo tobatul lebot na yedino. Jago jagonya manusia, tapi ketika menghadapi namanya kematian dega jago. Sogi rupa tahu, tapi ketika menghadapi namanya kematian dega sogi, dega pasangan di pungalatara. Sogi kasiasi, matang jabatan dega jabatan, nananapi otunna kita akan menghadap nanti di hadapan Allah. Pertanyaannya Ustaz, apa yang akan kita bawa? Maka nalita, narekolian dari kimatul kuburwe, 3 yang akan mengantar. Pertama keluarga, yang kedua orang perata, yang ketiga amalata. Lesi 2 monroseti, pulang 2 tinggal 1. Apa yang pulang? Pulang keluarga, pulang anak, pulang cucu. Makanya sebelum ditinggalkan anak Pak, didik dengan baik. Minta maaf. Pada pengkamaraja, kadang ada orang tua Pak baru merasa bangga kalau ada anaknya jadi anggota dewan. Ada anggota dewan di sini? Ada. Ya kan? Ketua panitia. Masya Allah. Sudah menikah atau belum? Bukti kok. Bukti. Saya doa boleh bacaan. Semua dibacaanku sedih. Yang senior sudah memeru. Kadang ada orang tua baru merasa bangga kalau ada anaknya jadi pejabat. Tidak dilarang jadi pejabat, tidak dilarang jadi bupati, tidak dilarang jadi gubernur. Tapi bagusnya berbangga juga kalau ada anak tak pintar baca Al-Quran. Kamu dan juga itu modal. Modal. Kenapa? Ketika pada itu umpamanya disuruh anak pergi mengaji, anak pergi ke mengaji. Dia hafal bismillah, dia hafal surah Fatihah. Nah tiba masanya aja orang tua. Kita ditanya dalam kubur mandrabu kan tidak bisa jawab. Manabiu kan tidak bisa jawab. Pada saat itu ada anaknya mengaji, dia bacakan surah Al-Fatihah. Makutani malaikat mungkar. Nakir, siapa tuh mengaji di dunia? Nabi lagi nakir, anaknya yang kau siksa orang tuanya sekarang. Nabi yang mungkar kalau begitu, hentikan penyiksaan. Barat padanya pintar baca surah Al-Fatihah. Barat Al-Fatihah, berhenti penyiksaan. Bagaimana penjara Al-Quran? 30 juz. Subhanallah. Hebatnya itu. Pertama anak dari pesantren ini, si masuk di TKTPA, dia hati pusing. Ya, masih cocok dengan materi tema. Meneladani akhlak terbaik dari Nabi Muhammad dalam upaya menjaga akhlak di tengah perkembangan media sosial. Sekarang perkembangan media sosial Pak sangat pesat dan kita tidak bisa sharing untuk bagaimana media teknologi itu bisa kita saring. Bu, saya tanya dulu satu. Kira-kira ilmu apa yang bisa menghentikan anak tak main HP? Sandro? Cau Sandro nak? Dipanggilkan sapam, tidak bisa. Sapanya cau. Ibunya tidak bisa karena ibunya juga main HP. Betul? Baru ada juga Facebooknya, baru bikin status lagi galau, umur 60 tahun. Korban media sosial. Kutanya dulu, sekarang ilmu apa bisa menghentikan anak main HP? Saya berani katakan, dan saya berani katakan dan bisa bertanggungjawabkan. Satu-satunya ilmu untuk menghentikan main HP anak tak, kasih masuk di pesantren. Masuk di pesantren, berhenti main HP. Santai, ada main HP? Awas kok. Kasih bocor kan? Tidak ada main HP. Kan? Berhenti main HP. Anda berkata Ustaz, masuli. Siapa bilang masuli? Jangan kau katakan pesantren itu masuli. Justru itu di pesantren Masempo nama roa. Murah meriah Masempo nama roa. Bayar paling 500.000 per bulan. Bayar paling mungkin 700.000 per bulan. 3 kali makan, dijamin tahajudnya, dijamin doanya, dijamin sholat di waktunya, dijamin mengajinya. Hafal Al-Quran 30 juz. Coba kita Pak, kubawakan ke anak 3 orang, hanya 30, 2 orang saja.
ku gaji 500.000 per bulan, 3 kali makan, dijamin duanya, dijamin salatnya, dijamin mengajinya, nanti kena mesol calon. Kenapa? Bukan ahli. Kalau mau kasih masuk saja di Masjid Nurul As-Sadia Calacu, insya Allah aman dan terkendali. Bu, engkau toto apa? Mohon maaf, di Bulukumba banyak kerja. Engkau toto iya pa na meron na patanya na ni pesantren, ini aku bertanya. Wih, Ustaz, kan aku juga bertanya. Ana nih. Cauka. Itu lagi cau, apalagi ya? Kasih masuk di pesantren. Kata Ahmad bin Hanbal, seandainya kau minta sama Allah, melaku di punggung tangan ada cuma satu permintaanmu diterima oleh Allah. Kau minta saja sama Allah, Rabbi, habli minas solihin. Ya Allah, karuniakan kami anak yang soleh dan saleha. Karuniakan kami anak yang baik. Kalau mereka sudah paham agamanya, insya Allah. Ustaz, anakku mau jadi polisi. Sekarang sudah ada jalur khusus, gratis jadi polisi. Yang penting hafal Al-Quran 30 juz. Mau jadi tentara sekarang gratis jadi tentara. Yang penting hafal Al-Quran 30 juz. Dokter gratis. Yang penting hafal Al-Quran 30 juz. Ini mari teman-teman. Mau dikemanakan anak-anak? Masukku saya, tidak apa-apa kalau mereka mau jadi S1, tidak apa-apa mereka mau jadi polisi, tapi paling tidak dasar agamanya dulu kuat, kasih masuk di pondok. Kamu kira apa itu di pondok? Berkah sekali itu. Hakul yakin, karena itu yang kualang. Alhamdulillah, kami sejak 2000 kami masuk sampai 2009, di 9 tahun kami di Sengkang tinggal. Kami besar di Bone 6 tahun, lanjut di Sengkang 9 tahun, 15 tahun berpisah orang tua. Pahit manis kehidupan kurasakan ini semua. Makan kadang tidak makan. Mau di apa? Kalau terlambat datang. Dulu ini minuman nasi, sekarang sudah ada di kantin 3 kali makan. Kau tinggal makan dan kau tinggal makan 1 jam belajar mako. Yang penting bayar. Masa gratis? Ketutup atau si gratis nasa apa? Adil banding enak tak sih? Betul tidak? Menurut guru tidak. Jangan utang gratis. Gratis. Baru di dalam membayar juga. Kata tuh pondok tapi gratis. Sekalinya makam aja betul. Sekali uginya bermakam aja. Subhanallah. Barakangan di sekolah agama Arab itu sudah keliling mati ceramah. Ini di Indonesia Arab itu sudah keliling mati ceramah. Semua dijamin, pesawatnya dijamin, hotelnya dijamin, makanannya dijamin. Pergi tidak makan, pergi tidak bawa uang, pulang bawa uang. Subhanallah. Barakangan, betul bu? Bu, si kongkol ki bapaknya. Kadang juga itu pak terjadi fenomena. Mau bapaknya, indoknya tidak mau. Ada tuh fenomena indoknya mau tapi bapaknya tidak mau. Enggak tahu fenomena indoknya mau, bapaknya mau, neneknya sih tidak mau. Ada tuh. Nah kenapa berhak orang tua nanti pak? Ketika kita memiliki anak penghafal Quran 30 juz, ketika ada keturunannya, ada sahabatnya, ada mungkin keluarganya preman, dinyatakan masuk ke dalam surga, tapi ada yang penghafal Quran, maka penghafal Quran tidak akan masuk ke dalam surga sebelum ditarik keluarganya di dalam neraka dimasukkan ke dalam surga. Barangkali apakah pelaporannya? Ustaz, saya tidak punya anak, kau bantu yang tidak punya mampu, itu kau sumbang. Reta tidak miskin tapi mau hafal Quran, dia nggak bantu biayai. Maka ini udah dijamin, tarik masuk ke surga. Demi Allah, jangan sampai masuk bola di masuk di surga Allah Taala. Woi anak, aduh re, jangan kasih neraka, makanya aduh re tayi ka sekeko. Enak kemana duitmu? Maka alhamdulillah mereka terpandang dengan Al-Quran. Situasinya akan terbalik. Coba rasakan orang tua. Ketika melihat anaknya jadi imam, ketika anaknya melihat bisa jadi penceramah, ketika anaknya bisa jadi penghafal Quran, menangis air mata. Lalu bagaimana dia tuh? Kenapa berguna untuk bangsa dan agama? Dirasakan kelihatan. Kenyataan hari ini pak. Kadang ada orang tua pak dicium tangannya, di luar sana dihargai, tapi dimaki-maki sama anaknya. Kenapa salah diri? Kadang orang tua tinggi jabatannya, pulang
marosa si fulana, masola gila tua gara-gara nafas sabu-sabu. Makanya saya sampaikan, kasih masuk black sekarang, respect kembali ke pesantren. Sekarang rata-rata pak orang-orang kaya di luar sana yang masukkan anak di pesantren, kenapa nggak rasakan? Weh, subhanallah. Hebatnya itu pak berjuang agamanya Allah. Kami merasakan yang sangat luar biasa. Betapa cinta kita kepada agama, betapa cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dialah yang akan memberikan syafaat dan dialah yang akan memberikan pertolongan kita nanti di akhirat kemudian. Nabi Muhammad kita cintai, dan insya Allah mudah-mudahan kita dengan cinta itu kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Paling sunnah yang dianjurkan oleh Nabi, jangan lupa yang kedua, jangan lupa bersedekah setiap harinya. Banyak sunnah-sunnah Nabi kita bisa ikuti, tapi paling bagus kita banyak sedekah. Bu, sedekah. Pak, bantu agamanya Allah. Maka Pak Andre Guruta ajak lalu na selesai bangunannya masjid sekolah yare kala lengi na wedding lalu masih dekat poro ajak lalu na selagi bangunannya ya kudega ka pas sedekah tama-tama kapan dega pas sedekah tama-tama cilaka pulingan bahayana. Masjid Nurul Asadiyah Carlacu sementara tahap pembangunan dibutuhkan kurang lebih 80 dos tegel dengan harga 350.000 per dos. 800 dos dengan satu dos harga 350.000. Sedekah kata Nabi itu akan membantumu nanti dalam kubur. Orang-orang yang ahli sedekah, yang akan dia bantu, yang akan dia tolong kata Nabi dengannya. Seandainya orang yang mati, dia ingin kembali ke bumi, satu di permintaannya, dia ingin kembali untuk bersedekah. Maka sangat membantu nanti dalam kubur. Ketika ditanya dalam kubur, yang akan mampu menjawab adalah segala bantuan-bantuan yang pernah kita serahkan waktu tadi dunia. Ingat, kata Nabi ketika kita diantar ke kuburan, kita akan didatangi oleh dua malaikat. Siapa namanya? Yang bertanya dalam kubur, Munkar dan Nakir. Munkar dan Nakir apa pertanyaannya? Dia akan bertanya, man Rabbuka, siapa Tuhanmu? Dia akan bertanya, man Nabiuka, siapa Nabimu? Yang akan mampu menjawab adalah orang-orang yang sedekah, meringankan pertanyaan dalam kubur. Karena tidak mungkin ketika kita nanti ditanya dalam kubur, bila man Rabbuka, kemudian kita menjawab, kamu nanya. Tidak mungkin kita nanti ditanya bila man Nabiuka, kemudian kita menjawab, kamu bertanya-tanya. Malo-malo tawang. Apa yang akan mampu menjawab? Sedekah. Makin ngedita ya rohana orang-orang itu diteluni. Pertama mau jadi makan, yang kedua hanya untuk menutup aurat, yang ketiga ingin disedekahkan, tapi hancur dua tinggal satu. Apa yang hancur? Yang sudah kita makan kedua tidak ada gunanya, kedua pakaian robek tidak ada gunanya, satu yang tinggal yang pernah kita sedekahkan, bantu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Dengan sedekah bisa jadi tolak bala. Dengan sedekah Allah sembuhkan sakitmu. Dengan sedekah anakku dijadikan penghafal Quran. Kisah, saya mau tutup dengan kisah. Kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Tahu Nabi Ibrahim, Bu? Namanya. Pergi sini tuh. Tahu Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim. Ya, ya, Ambon Ismail. Memiliki anak yang soleh bernama Nabi Ismail. Ini Pak Nabi Ibrahim luar biasa, suami yang paling baik di dunia. Kenapa? Dia cinta agama kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan dia rajin dengan sedekah. Saking sedekahnya baiknya itu Nabi Ibrahim, kalau mau makan mata dan nyolo topole nak paniman resibawa tamu. Saking luar biasa. Mau memiliki suami seperti dengan Nabi Ibrahim? Mau, insyaallah. Amin ya rabbal. Cuma Nabi Ibrahim dua bayi mau? Mau? Ada
betul. Matawi. Kisah. Baik, singkat dicerita. Nabi Ibrahim alaihissalam suatu ketika didatangi seorang pemuda. Pemuda ini berkata, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tabe, adapun Nabi Ibrahim, maka insya Allah saya ini seorang pemuda. Maka minggu depan insya Allah kalau tidak ada halangan saya mau menikah. Oh, Loki Botin. Ya, kapan? 1 minggu ke depan. Dilihat agendanya. Karena kan harus ada agenda kok. Ya, termasuk juga saya ada tuh agenda. Saya disimpan ini kurang lebih berapa minggu? 1 minggu nggak tahu berapa hari. Di situ perjalanan keliling di Indonesia untuk safari maulid. Dilihat agendanya Ibrahim. Oh, minggu depan dia toga. Insya Allah kalau tidak ada halangan saya hadir di pesta anak muda. Oh, siap, perintah Nabi Ibrahim. Terima kasih banyak. Pergi ke pemuda. Lesur pemuda. Dia minta laporan pemuda. Datang lagi tamu tak diundang. Berkata kepada Nabi Ibrahim, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nikah ini saya tamu. Bilang tamu siapa? Tidak pernah kita pujangi. Bilang cocok nih, saya tamu tak diundang. Namaku malaikat Israel. Oh, langsung masih Ibrahim. Baralona mati. Berkata malaikat Israel, tidak, hanya ingin menyampaikan kabar kepadamu. Menoko bawang sedi kareba. Untuk itu Ibrahim spesial, karena kamu nabi, bisa amanah kau jaga ini amanah. Berkata Ibrahim, apa karebamu? Berkata ini malaikat Nabi Ibrahim, kamu tahu tidak yang pemuda tadi yang datang? Semoga dalam muda yang dari selalu itu engkau. Oh ya Ustaz, katanya dia pemuda ke siang, minggu depan melo di boting. Berkata malaikat Israel, cocok nih, catatan manusia minggu depan mau menikah, tapi ternyata catatan Allah besok tiba ajalnya. Oh, masih lagi Ibrahim, kasih dia pura-pura boting. Berkata Israel, jika suruh dia pura boting. Bahaya tukang kota dewa na pura boting. Iko, Insinyur Sudirman Menu. Aja gimana? Berkata malah Nabi Ibrahim, wadi kan ditunda ke siang, bisa kan ditunda pak? Nade na magtana tulo na boting. Berkata malaikat Israel, elota bisa ditunda, tapi ini kehendak Allah. Faiza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jika tiba masanya ajal seseorang, maka tidak bisa diundur dan tidak bisa dimajukan. Berkata Nabi Ibrahim, kalau perintah Allah harga mati, samitna wa ata'na, saya mendengarkan dan mentaati. Pesantren satu di konsep itu adinda, samitna wa ata'na. Apa disampaikan guru tak dengarkan, jangan cuma cerita. Nah, awas, samitna wa ta'na. Berkata malaikat Israel, malaikat Nabi Ibrahim, kalau begitu samitna wa ta'na, silakan laksanakan perintah Allah. Pergi malaikat Israel, ditunggu sampai besok jam 12 siang, tidak ada ambulans lewat. Ditunggu sampai sore, tidak ada pengumuman mati. Sampai besok dia jaga atau mati. Sampai 1 minggu, jadi pemuda ini menikah. Datang Ibrahim mendoakan, selamat, 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 sambil bertanya dalam hatinya, makin ada yang mati ya? Bahasa logika. Kenapa tidak? Sampai 1 tahun belum mati-mati, sampai 2 tahun dia mati, bahkan punya keturunan, sampai umurnya 60 tahun baru mengembuskan nafas terakhir. Setelah mati itu pemuda tadi, kemudian Nabi Ibrahim ketemu dengan malaikat Israel. Malaikat Israel, Pak Beliangku. Beli-beli kok? Mana kan silakan masih runtuh langsung ke Pak Beliang. Ibrahim, kamu tahu tidak yang meninggal tadi itu? Ya, dia itu umurnya 60 tahun. Ya, dia itu pemuda yang datang kayak kau katakan katanya biasa mau meninggal, tapi ternyata adanya sampai 60 tahun. Apa hendak terjadi? Berkata malaikat Israel, sahabat Ibrahim, ada kronologi kejadian, namanya check and recheck. Ini Sulani kita ini Pak, banyak sekali dapat informasi, belum pina cek langsung menjustifikasi. Oh Pak Baleng Mento, oh Pak Kur, banyak cerita. Mestinya check and recheck dalam bahasa agama. Dikatakan malaikat Israel, cocok Ibrahim. Tapi tunggu dulu ada kronologi kejadian yang terjadi sebelum itu pemuda meninggal. Kamu tahu tidak Ibrahim ketika dia pulang, waktu namelo lisu, dia pulang ke rumahnya.
Tapi ternyata dalam perjalanan itu pemuda melihat nenek-nenek dalam keadaan kelaparan. Malu kasih nenek-nenek masih berbuana, timbul rasa ibahnya, beli roti kiri pemuda. Karena dia kasihkan itu sama nenek-nenek. Karena dia lapar, nah bagi 2 roti dimakan sepotong, nah kasih tongki sepotong itu nenek-nenek. Tapi apa yang terjadi sebelum dimakan itu roti, nenek-nenek berdoa kepada Allah, ya Allah, panjangkan umurnya pemuda itu. Dengan sepotong roti dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, tertunda ajalnya sampai 60 tahun. Baru sepotong roti 60 tahun tertunda. Bagaimana kalau sumbang kotegen 51? 50 dos. Alhamdulillah. Bantu agamanya Allah dengan sedekah. Hebatnya itu kita, Pak. Allah maha baik dengan segalanya. Allah maha sempurna dengan segalanya. Hanya kita manusia yang kurang baik. Allah maha bantu kita dengan segalanya. Hanya kita manusia yang kurang perhatian kepada agamanya Allah Subhanahu wa taala. Betapa sayangnya Allah kepada kita. Allah tidak minta apa-apa. Allah ini tidak minta dibelikan emas, tapi Allah minta kau banyak-banyak kau bantu agamanya Allah, maka Allah akan kasih dengan apapun yang kita minta. Salah satunya bantu agamanya Allah dengan sedekah. Bangun masjid ini, Nurul Asadiyah Jalakju, supaya cepat terbangun dan selesai. Amin ya Rabbal. Amin. Bu, baru lewat tak? Tolong tes ya. Kita buka dulu, open donasi langsung. Ibu-ibu yang di sudut sana berapa dos? Berapa? Itu tidak, tadi kalian dicatat kamu. Langsung dicatat, pokoknya langsung cash. Siapa namanya? Tadi berdiri pun. Atas nama siapa? Hambala tiga berapa? 10, 20, 50. Oke, 3 dos. Kalian di tadi. 30 maka aman. 30. Siapa lagi di sebelahnya? Mana kan anak? Itu indonya. Oke, 30 dos kali ini. Itu siapa namanya, Bu? Haji Dija. Azman, aduh senyum. Siapa lagi? Ibu-ibu di sebelah sana. Berapa dos? Dia sepotong dos bisa, aku terima juga. Di tengah. Paling di tengah sedikit. Berapa? Jangan lagi malu-malu, tidak apa-apa sih. Tidak apa-apa dicatat. Untuk penyemangat dengan yang lain. 1 dos. Ajilan. Jadi, dengan itu sinusis saya. Dengan siapa? Masih kiri. Siapa lagi tadi yang di depan? Boleh, ya. Insyaallah kita catat semua nanti. Kalian di berapa orang di sini? Mudah-mudahan bisa dia sepotongnya sepotong. Yang penting ada sedekah masuk untuk malam ini. Apalagi bulan Maulid, dengan bersedekah kita niatkan. Insyaallah mudah-mudahan dengan niat sedekah ini Allah sembuhkan sakitku dengan niat sedekah ini. Karena jangan sampai dengan sedekah kemudian tidak ada doa di belakangnya. Maka anjuran kata Nabi para ulama bersedekah kemudian di belakangnya ada doa. Makanya kalau ada orang sedekah, doakan cepat panjang umurnya, murahkan rezekinya supaya Allah cepat menijabah. Ya, amin ya Rabbal. Baik, hadirin wal hadirat sidang jamaah Maulid yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ketetapan semua yang Allah takdirkan adalah ketetapan untuk kita semua yang memilih. Hanya 2 ketetapan. Apakah ketetapannya baik atau ketetapannya tidak baik? Mudah-mudahan insyaallah ketetapan itu baik dan mudah-mudahan balasannya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan hidup di dunia itu begitu sangat singkat. Penuju perjalanan begitu sangat panjang kehidupan akhirat. Butuh perjalanan persiapan yang sangat panjang dan sangat besar. Apa yang akan bantu dan menolong kita adalah ayyukum ahsanu amala, adalah orang-orang yang senantiasa bantu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan semua itu Allah ridhoi, Allah rahmati, dan Allah mudahkan segala urusan-urusan kita. Amin ya Rabbal alamin. Saya kira itu yang saya sampaikan. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya yakin pasti banyak kekurangan. Tapi dia mereka salah karena ada Andre Guruta, ada Guruta yang pacoco, karena memang banyak salahnya. Saya
merasa hadir di Calatcu bukan sebagai orang lain, tapi saya adalah keluarga besar orang Calatcu, Masjid Nurul Asadia Calatcu, karena memang kami adalah alumni. Makanya saya ceramah berjalan begitu saja, karena seakan-akan yang ku ceramai sama adikku, sama kakakku, sama tanteku, sama tetanggaku, tidak ada batasan. Mudah-mudahan Allah rahmati, Allah ridhoi segala perbuatan dan pertolongan kita, dan insya Allah apa yang kita sumbangkan malam ini akan menjadi saksi nanti di yaumul kiamah. Amin ya rabbal alamin. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Saya pribadi Andi Armayadi Al-Ghifari mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada baik itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wassaada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.